Jika kami tidak tahu kalau saudara Kevin Fabiano ini melakukan tindakan-tindakan korupsi di Jawa Barat. PDIP pecat kader korupsi, partai lain berani contoh. Penting dicatat, Hasto Kristianto adalah petinggi PDIP yang konsisten melanggengkan praktik korupsi. PDIP memang partai juara korupsi berjamaah. Hal ini belak-belakan diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tidak mempermasalahkan dua orang caleg PDIP ex-koruptor untuk bersaing di Pileg 2024. Tidak ada protes dari Mahfud MD sebagai Menko Polhukam terkait vonis sangat ringan yang diterima oleh kader PDIP. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini? Nah, ini menarik nih sobat-sobat. Jadi kali ini, kemarin kan kita sudah sempat ngebahas ya soal kader PDIP yang waduh kena kesandung kasus lagi nih. Dan kali ini tuh ada sikap tegasnya dari partai. Tapi apakah benar ini sikap tegas yang bisa dicontoh, yang bisa menjadi contoh gitu? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. PDIP pecat kader korupsi, partai lain berani contoh. Guys, kayaknya PDIP ini beneran serius banget ya lawan orang-orang yang ngelakuin korupsi. Soalnya kemarin tuh ya, Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmo, habis pecat satu kadernya guys, karena korupsi. Wah, patut dicontoh banget ya nih ketegasannya PDIP. Jadi, kadernya itu namanya Kevin Fabiano, yang udah jadi tersangka kasus korupsi dan hibah. Ternyata, Kevin tuh sempat sembunyiin kasusnya guys, dan gak jujur ke partai. Tapi, Rudi akhirnya tahu dari media dan langsung tuh dipecat. Soalnya ya namanya korupsi, pasti partai juga kena dampaknya ya guys. Bisa dicap sarang koruptor tuh nanti kalau didiemin. Menurut kalian, langkah PDIP ini berani dicontoh sama partai lain apa enggak guys? Langkah PDIP untuk memecat kadernya yang korupsi ini bisa jadi contoh untuk partai lain gitu ya. Wih, sangat tegas sekali PDIP bisa memecat kadernya gitu yang korupsi meskipun taunya dari media gitu. Masa keduluan sama dia sih? Masa belum tahu sih? Ya agak lucu juga gitu loh ketika kasus korupsi nih ya di sebuah partai yang melibatkan kader partai lebih tepatnya ya. Tapi keduluan sama media itu namanya korupsinya kebongkar atau kecolongan, nggak bisa nutup korupsinya rapat-rapat, ceritanya kayak gitu kali ya. Kok bisa-bisanya gitu taunya dari media dulu? Kok bisa-bisanya media mencium hal itu dulu gitu. Nah kalau misalkan media tidak mencium hal itu gitu, berarti ini masih tetap berlanjut dong. Sikap tegas Ketua DPC PDIP Kota Solo, Afix Hadi Rudiatmo terkait salah satu kadernya bernama Kevin Fabiano yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah National Paralympic Committee NPC Jawa Barat. Saya ini bukan menanggapi karena bukan show, jadi tidak ada tanggapan, namun untuk menyampaikan bahwa saudara Kevin terlibat korupsi itu ada di Jawa Barat, bukan di Solo. Dan kasus korupsinya juga tahun 2021. Sehingga dalam proses penjaringan kemarin, bakal calon legislatif itu dimulai dari tingkat anak ranting PAC DPC. Dan persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh partai maupun dari KPU. Jika kami tidak tahu kalau saudara Kevin Fabiano ini melakukan tindakan-tindakan korupsi di Jawa Barat. Kalau setahu saya, Mas Kevin ini hanya sebagai ketua BMI dan yang Komkom itu apa? Senkom dan sering komunikasi dengan beberapa lembaga yang ada di Kota Surakarta. Jadi dari sekilas kita melihat saudara Kevin ini baik, karena kami tidak melihat, tidak mendengar apa yang terjadi di Jawa Barat. Yang saya dengar hanya keributan antara
ketua yang ada di Jawa Barat yang pengen jadi ketua NPC atau gimana itu hanya samar-samar saja. Dan sehingga dengan kasus yang saya tahu dari media, ini DPC terus mengambil sikap karena DPC tidak ingin ada kader PDI Perjuangan yang merugikan negara. Nah, putusan yang kami sampaikan setelah nanti kami melapor ke DPP, pasti DPP akan melakukan tindakan yang tegas. Karena setiap kali ada kader yang korupsi langsung pasti dipecat oleh DPP partai. Dan yang sedikit kami agak lega, korupsinya tidak di Solo, bukan merugikan masyarakat Solo, namun merugikan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Dan sehingga saya baru tahu kemarin di telepon itu saya lihat di medsos ternyata pakai baju oranye ya, kemudian kejaksaan ya sudah, tidak ada obat yang lain kecuali dipecat dari PDI Perjuangan. Selain tadi taunya dari media soal kasus korupsi ini yang melibatkan kadernya PDIP, sekarang pada akhirnya diputuskan untuk dipecatlah kader itu gitu. Ini rasa-rasanya kok mau cuci tangan atau gimana nih? Soalnya ini katanya adanya korupsi itu sebelum pengkaderan gitu, seperti menolak gitu ya kalau kadernya partainya itu terlibat kasus itu gitu ya. Makanya disebutkan sekalian tuh kalau itu sebelum adanya pengkaderan di PDIP gitu. Bukannya gimana-gimana sih ya, cuma itu kalau ngomongin sama partai ini gitu ya, rekam jejaknya itu udah banyak soal kasus ini, soal kasus korupsi gitu. Tidak cuma yang terbaru ini aja melibatkan Kevin Febiano yang sekarang berarti mantan kader PDIP gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal sikap tegasnya PDIP yang kita tonton di awal video tadi ya kan, katanya PDIP membuat langkah tegas untuk pada akhirnya memecat kadernya gitu ya kan. Sama tadi sudah dengar tuh penjelasan dari Pak Rudi sendiri kalau Pak Rudi dapat informasi dari media karena tidak ada apa istilahnya jalan keluar selain dipecat ya pada akhirnya dipecat kayak gitu kan. Berarti kan kalau dari sini kita bisa melihat wah keren ya PDIP gitu. Langsung sikapnya tegas untuk melawan para kader-kadernya yang terlibat kasus korupsi gitu. Tapi kalau kita melihat tarik mundur ke belakang nih, ini tuh seperti tidak sesuai dengan cerita-cerita lamanya PDIP gitu. Kenapa seperti itu? Karena di cerita lamanya PDIP tuh justru PDIP membuka pintu lebar-lebar kepada mantan napi korupsi untuk bisa maju lagi di pilkada. Bursa eks narapidana Komisi Pemberantasan Korupsi ikut meramaikan bursa pemilihan calon kepala daerah di Kabupaten Kebumen. Eks narapidana tersebut merupakan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo yang resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Kebumen di DPC PDIP Kebumen. Mantan sekda tersebut maju di bursa pencalonan pada Pilkada 2024 karena mengklaim sudah memenuhi seluruh persyaratan KPU terkait pencalonan eks narapidana korupsi, termasuk mendeklarasikan diri kepada publik. Di depan tim penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati dari PDIP Kebumen, ia langsung menyampaikan bahwa dirinya mantan sekda Kebumen yang divonis 4 tahun penjara terkait kasus suap proyek Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Sesuai putusan MK nomor 56 tahun 2019 bahwa seorang mantan narapidana harus menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, ataupun wali kota. Saya kira masyarakat Kabupaten Kebumen sudah paham tentang siapa Adi Pandoyo, tentang kasusnya seperti apa, sehingga disitulah kami memberanikan diri bagaimana untuk ke depan membangun Kebumen dengan tidak perlu mengambil posisi orang nomor satu, jangan terlalu gege mongso, tapi kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya dari aspek komunikasi politik antar partai. Menurut PDIP, calon anggota DPR RI boleh saja korupsi asalkan pintar dan kontribusinya dibutuhkan. Kalau terkait dengan Prof. Rohmin Dauri, kami telah melakukan klarifikasi. Beliau itu menjadi ahli
yang berkaitan dengan maritim. Beliau banyak diterima di kalangan perguruan tinggi. Dan Hal ini belak-belakan diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tidak mempermasalahkan 2 orang caleg PDIP ex-koruptor untuk bersaing di Pileg 2024. Padahal praktik korupsi adalah faktor utama yang menyebabkan masyarakat terus mengalami keterbelakangan dan membuat hidup banyak orang sengsara. 2 orang nama caleg PDIP ex-koruptor yang sudah disetujui oleh Hasto Kristianto yaitu Al-Amin Nasution dan Rohmin Dahuri. Al-Amin Nasution adalah caleg PDIP yang mendapat vonis 8 tahun penjara karena menerima suap terkait kasus alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kemudian Rohmin Dahuri adalah caleg PDIP yang dihukum 7 tahun penjara karena terbukti korupsi dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Penting dicatat, Hasto Kristianto adalah petinggi PDIP yang konsisten melanggengkan praktik korupsi. Kalau seperti ini, apakah sikapnya PDIP soal memecat kadernya yang tersandung korupsi itu konsisten sama yang sebelum-sebelumnya? Sebelumnya aja melanggengkan para koruptor untuk maju lagi gitu loh. Terus apakah dengan baru aja nih kadernya dipecat terus bisa menjadi contoh gitu kader partai ini Terus apakah gara-gara bisa memecat kadernya yang barusan ini korupsi gitu ya kan, lantas PDIP bisa jadi contoh untuk partai lain gitu? Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Teman-temanku, sobat-sobatku, coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Soalnya mengenai kasus ini tuh bisa dikatakan partai ini justru termasuk sarangnya juga sih. Seakan-akan PDIP tidak pernah lepas dari permasalahan korupsi. Kasus korupsi di Kementerian Pertanian memasuki babak baru. Setelah menetapkan 3 orang tersangka di Kementerian Pertanian, KPK mengembangkan penyidikan ke Komisi 4 DPR RI. Tidak tanggung-tanggung, Sudin selaku Ketua Komisi 4 yang juga merupakan kader PDIP diperiksa selama 9 jam oleh KPK. Rumahnya pun digeledah. Saat ini KPK kembali melakukan pemeriksaan di rumah dinas anggota Komisi 4 DPR RI. Dari info orang dalam KPK akan ada tersangka lain dari PDIP yang sedang diincar KPK. Mereka terlibat dalam bagi-bagi hasil korupsi anggaran kementerian. PDIP memang partai juara korupsi berjamaah. Tuh, tadi udah sempat aku singgung ya kan. Udah ada tuh buktinya, contohnya, datanya juga. Dan kita sudah pastinya teman-temanku, kawan-kawanku semuanya sudah sempat mengikuti informasi atau pemberitaan soal itu ya kan. Gimana dong kalau udah kayak gini? Partai yang sudah tercatat nih dapat predikat sebagai juaranya korupsi berjamaah gitu ya kan. Terus mendadak memecat kadernya yang kena kasus korupsi, kayak seolah-olah kalau aku menangkapnya di sini ini niatnya mau cuci tangan atau gimana gitu, biar nggak tambah pusing gitu mungkin ya, karena memang beberapa waktu belakangan menuju ke pilkada, menuju ke pelantikan presiden ini, itu banyak sekali hal-hal yang harus diterima oleh PDIP gitu loh ya, dan itu cukup berat. Mungkin dengan cara ini itu sedikit meringankan beban pikiran mungkin gitu ya, padahal kalau kita tarik mundur ke belakang, sikapnya PDIP itu tidak konsisten untuk memecat kadernya dari dulu gitu loh. Bukan kok tidak memecat kadernya, lebih ke meskipun sudah memecat kadernya, cuma tetap mengiyakan kalau misalkan ada mantan napi koruptor itu masuk lagi, mengajukan diri lagi untuk jadi kepala daerah ataupun legislatif ya kan, lewat PDIP. Ya kan aneh kalau kayak gitu. Ya kan? Tidak ada protes dari Mahfud MD sebagai Menko Polhukam terkait vonis sangat ringan yang diterima oleh kader PDIP sekaligus ex-Mensos Juliari Batubara. Juliari Batubara hanya dikenakan vonis sangat ringan 12 tahun penjara terkait kasus pengadaan bansos bencana COVID-19. Hukumannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Itu kalau korupsi biasa. Apa korupsi biasa? Itu memperkaya diri sendiri atau korporasi atau orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara, itu biasa. Tapi ada pasal 2 ayat 2. Itu di Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Betul.
kalau korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu bisa dijatuhi hukuman mati gitu. Padahal bantuan sosial saat bencana pandemi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan Mahfud MD malah membela teman sejawat PDIP Juliari Batubara dengan mengatakan pandemi COVID-19 adalah bencana non-alam. Alih-alih COVID-19 dinilai bencana alam sehingga kader PDIP Juliari Batubara seharusnya mendapat hukuman berat atau maksimal vonis mati. Yang kedua, sedang terjadi bencana alam nasional. Nah sekarang ini pemerintah sedang menyatakan bencana non-alam. Nah banyak orang mengatakan justru bencana non-alam COVID ini lebih besar dampaknya daripada bencana alam nasional. Sejak awal Mahfud MD bekerja sebagai petugas partai, tampak sangat jelas keberpihakan dirinya untuk kader PDIP sekalipun yang terbukti korupsi saat bencana. Kalau ini aku serahkan ke kalian aja deh. Langsung aja tulis komentar kalian, pendapat kalian seputaran ini. Aku sudah tidak bisa berkata-kata melihat ini gitu ya. Ini memang video lama, soal yang kemarin gitu, sempat kesel waktu itu ya, tapi sekarang giliran kalian aja yang komentar soal ini gitu ya. Jadi sobat-sobatku semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sepertinya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.